syukur itu nanti akan muncul dalam bentuk antusias ya, kerja-kerja yang penuh energi positif ya. Lelah letih itu biasa ya kan? Lelah itu pasti ya, tapi bagaimana kita bisa mengelola dan kita bisa mengelola lelah letih itu dengan sesuatu yang positif, sehingga lelah letih pun itu akan lewat begitu saja, insya Allah seperti itu. Nah, kita harapkan apalagi dalam posisi kita Allah pilih kita, Allah tempatkan kita bersama Salimah ya. Ini adalah satu bentuk karunia yang Masya Allah ya, karena kita bersama dengan ibu-ibu yang mahat dan para akhwat yang sholihah, itu adalah bagian dari yang menjadi hajat kita ya. Kita menjadi baik, kita menjadi terselamatkan ya, karena salah satunya adalah kita bersama orang-orang soleh. Nah, itulah yang kita dapatkan, dan itu selalu ya saya ingatkan ya pada teman-teman, kalau kita silatnas kan gitu ya, ketemu gitu. Intinya itu waktu ketemu itu kayaknya masih gitu ya, masih bingung, masih nggak ada semangat. Tapi kita ingatkan bahwa kita itu adalah berada dalam satu tempat, satu lingkungan yang itu adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah ya, yang kemudian kita disitulah kita bersyukur, kemudian kita aktualisasikan ya rasa syukur itu dalam bentuk semangat, dalam bentuk antusias. Kemudian kita ingatkan program-program akhirnya beda ya. Jadi inputnya itu mungkin mukanya masih gimana gitu ya, bingung, ngelemes, pokoknya macam-macam curhat-curhat. Pokoknya kalau masih masuk itu gitu, nanti proses silatnas itu lah dengan segala adukannya ya, diaduk-aduk dengan berbagai macam materi, kemudian outputnya alhamdulillah hampir sebagian output dari silatnas itu alhamdulillah ya. Selain nanti insya Allah pastinya ya, sebagaimana tujuan silatnas itu selain silaturahmi, kita akan mendapatkan rezeki, yaitu berupa data-data bagaimana update-nya Salimah. Nah, ini yang akan kita jadikan landasan fondasi nanti persiapan muktamar. Ya, muktamar tinggal berapa hari, detik-detik menjelang lengser, menjelang lengser ada ganti. Rusuh. Wah, tim ses. Betul ngomong loh, kok bukan orang ada. Ya, intinya seperti itu. Jadi insya Allah ya doanya kita bisa sehat, bisa mempersiapkan sehingga muktamar bisa kita selenggarakan ya sebagai amanah husnul khotimah ya di bulan Februari insya Allah seperti itu. Makanya ini di akhir silatnas ini tinggal satu ya, mungkin Aceh. Insya Allah Unggul sama Mbak Reni yang akan berangkat plus alhamdulillah kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mengunjungi satu-satunya PSLN Salimah yang ada di Taiwan. Dan ini alhamdulillah rombongan cukup besar. Ini bagian dari keberkahan ya, Salimah bisa menghadirkan ya rombongan besar ke Taiwan. Ini juga bagian yang kita sangat apresiasi. Syukuran jazakumullah khair ya atas semua tausiahnya, sehingga kita berharap di akhir ya, baik Aceh dengan kondisinya ya mungkin ibu-ibu yang luar biasa, moga-moga juga nanti outputnya pun juga akan menjadi lebih baik ya, setelah didatangi oleh para rombongan Lenong. Bu Unggul dan Mbak Reni, insya Allah nanti akan ada satu perubahan yang lebih baik, dan nanti ditutup dengan di silatnas. Amin. Silatnas Taiwan. Ya, itu ya dulu sekarang. Nah, mungkin kita sama-sama diingatkan dan selalu diingatkan, dan kemarin juga baru saja kita mengingatkan karena acara silatpas ya di Jogja itu. Jadi kalau teman-teman kosuma, teman-teman ekonomi itu kan biasa bicara masalah transaksi ya. Transaksional sekali ya. Jadi kalau nggak jadi pedagang, apa kemarin ya di dalam materi bisnis ya. Apa sih bisnis sama pedagang beda ya? Katanya lebih ini bisnis, tapi dalam bahasa Quran ini adalah bahasa transaksi perdagangannya. Dan itu masya Allah ya, sebenarnya kita
sudah ditawarkan. Allah menawarkan sebuah transaksi yang sangat luar biasa sekali, dan itu adalah sebaik-baik transaksi kita dengan Allah, dan itu kita bisa manfaatkan keberadaan kita di Salimah itu sebagai sarana untuk kita, ya sebagai sarana kita untuk berharap kepada Allah ya. Ya, dalam surat As-Saff ya, dalam satu mungkin kita sudah sebagian hafal. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Jadi ada sebuah transaksi yang luar biasa yang dimana perdagangan itu akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi ini adalah sebuah tawaran yang dari Allah. Artinya itu bahasa-bahasa yang mungkin mengena ya bagi kita, yaitu sebuah tawaran, bukan sebuah pemaksaan, bukan sebuah sebuah pemaksaan, tapi ini adalah sebuah tawaran. Artinya kita dipersilakan untuk memilih, kita dipersilakan untuk berpikir, kita dipersilakan untuk membuat analisis macam-macam, silahkan. Kemudian untuk menerima ataupun menolak tawaran ini ya. Jadi ini Allah yang menawarkan ya. Kemudian jadi sebenarnya ayat As-Saff ayat 61 sampai 13 ya, mungkin ini 2 ayat aja yang bisa kita ini coba ya, apa itu ya, mungkin kita sudah paham dan kita sudah memahami, dan semoga kita sudah memahami, meyakini, yang kemudian kita berusaha untuk bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita di mana aja, termasuk ya harapannya. Halo. Jadi termasuk dengan waktu yang tidak ditambah sama Allah ya. Kesibukan kita beraneka bertambah, bisa jadi amanah, tapi waktu tidak ditambah sama Allah. Jadi kita memastikan bahwa bisa jadi waktu kita di Salimah pun harus dibagi-bagi, harus dibagi ke sana kemari ya. Tapi pastikan bahwa keberadaan kita di Salimah dengan sebagian waktu itu adalah bagian dari kita mewujudkan dari transaksionalnya kita kepada Allah ya. Yaitu baterainya kayaknya habis ya? Udah habis ya. Ini kan. Jadi tu'minuna billahi wa rasulihi, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi gak enak ya suaranya. Seorang ya, halo. Ya. Jadi inilah. Jadi transaksinya apa, yaitu dengan ya kita beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya landasan dari setiap aktivitas ataupun apapun aktivitas itu adalah merupakan ya turunan dari keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Dan juga wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bagian dari kesungguhan kita ya, kesungguhan kita dalam bentuk ya apa yang kita keluarkan, ataupun apa yang kita korbankan, atau apa yang kita wujudkan ya dalam bentuk harta dan jiwa kita. Nah itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi itulah, jadi ya kita berharap ya ibu-ibu ya, kita mampu bisa mewujudkan ya apa yang kita lakukan di Salimah itu sebagai bagian dari aktivitas untuk mengamalkan dari apa yang ditawarkan oleh Allah. Itu bicaratan nantabur ya, satu perdagangan yang tidak ada rugi, tidak dijamin, tidak ada kerugian sedikit pun ya. Yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, kemudian juga sebagai bentuk jihad kita, Allah wa anfus. Dan itu ya memang itu nanti akan ada aja ya program Salimah itu yang membutuhkan hal ini. Ya udah mikir, udah kerja, harus infak lagi ya, udah numpuk itu kan udah gimana sih, udah mikir, kerja dari sana sini, transfer tinggal
nggak digantiin, masih harus infak lagi. Itu nggak ini ya, nggak nyambung ya dengan hitung-hitungan kalau perdagangan dengan manusia ya. Itu yang kemudian kita switch ya pikiran kita. Justru yang menjadi pertanyaan itu kemudian menjadi peluang buat kita. Oh iya ya, kesempatan ya, kesempatan kita ya. Sehingga kita juga menjadi orang-orang yang kelak itu mengatakan ya laitani, aduh nyesel deh. Kenapa dulu aku tidak gunakan ya kesempatan ketika di Salimah dengan berbagai macam program yang itu adalah turunan dari keimanan dan amal soleh, kesempatan untuk meningkatkan ya kualitas keimanan dan ketakwaan kita dan berbagai macam kegiatan amal soleh itu kita tidak menggunakan ya peluang-peluang itu untuk membuktikan ya transaksi kita kepada Allah ya. Jadi nanti di akhirat kan gitu kan. Jadi bahasa semua orang itu adalah menyesal. Ya laitanya, kenapa ya dulu nggak dihabisin di kantong. Kalau kata guru saya itu, kalau habis itu tandanya mau diisi, ya nggak? Ya nggak? Kalau udah penuh kan nggak diisi kan? Oh masih penuh. Kalau udah kosong, berarti siap dan layak untuk diisi lagi. Allah tuh melihat gitu. Nah itu jadi itulah sebetulnya banyak sekali peluang-peluang atau kesempatan di Salimah. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan syukur jazakumullah khair ya ketika kita mampu ya dengan segala keterbatasannya. Mungkin pastinya ya kita memiliki keterbatasan, tapi kita bisa memaksimalkan keterbatasan itu. Dan itu catatannya ada, insya Allah pasti dicatat deh. Pasti dicatat, nanti akan kita lihat ya nanti di yaumil akhir. Jadi kita tidak perlu khawatir ya kalaupun dibendung lewat nggak nyatet itu nggak apa-apa, ada kok catatannya. Auditnya kelewat nggak apa-apa, tapi pasti ada yang nyatet ya sama. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Ustazah. Insya Allah yang habis rihlah. Yes. Fresh. Mana ya. Waalaikumsalam. Jangan duduk ya. Abis ini sambutan lo ya. Jadi peluang itu masya Allah ya. Peluang itu masya Allah. Apalagi kita juga sekarang dihadapkan pada satu fenomena atau satu kejadian-kejadian yang luar biasa di seberang sana yang kita di Palestina. Jadi ini menjadi satu ya buat kita ya. Tapi mereka itu sudah tidak bisa kita jangkau ya amal atau keimanan dan amal mereka. Nah kita mencoba untuk bisa mengikuti dengan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama Salimah. Ya alhamdulillah ya, mungkin ibu kesempatan itu selalu ada ya bersama Salimah. Kita juga bersama Adara, kita juga mencoba untuk mendonasikan ya apa yang kita miliki. Dan kemarin alhamdulillah ya ketika acara silaturahmi itu nggak ada agenda untuk donasi. Dan kita nggak ngajak Adara juga, biasanya kan kalau silaturahmi kita ajak adalah untuk edukasi sekalian donasi. Nah kemarin nggak kita ajak, tapi kita melihat ini ada potensi yang hampir 300 orang. Udah deh donasi. Jadi spontan donasi. Gimana caranya donasi? Ada BI, ada Pegadaian, ada orang-orang. Nggak apa-apa, ini kan urusan kemanusiaan. Masih mereka kan manusia juga kan. Artinya paham bahwa Palestina itu adalah satu hal yang harusnya mengetuk kita ya. Nggak harus kita menjadi seorang muslim. Nah, alhamdulillah kemarin itu juga spontan juga, masya Allah ya. Jadi teman-teman di Jogja itu punya pengurus yang bukan orang Jogja ya. Jadi seorang drama atau pemain drama yang kemudian bisa teater ya. Kemudian teatrikalnya itu bisa menggugah peserta hampir 300 orang itu untuk menggerakkan donasi. Akhirnya terkumpul 20 juta, insya Allah. Masya Allah. Jadi seperti itulah. Jadi pada prinsipnya dakwah itu milik Allah. Ada atau nggak ada kita tuh, ya dakwah itu akan jalan terus. Kemudian
Yang menggerakkan mereka itu siapa? Ya Allah. Bukan kita. Ada sekian orang bisa datang, ada sekian orang bisa bergerak untuk bersedekah. Itu hakikatnya adalah semua ini adalah kuasa Allah ya. Sedangkan peran kita itu adalah man amila sholihan falinafsih. Ya sudah, peran aja. Barang siapa yang beramal, maka amal itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Barang siapa yang berjihad, juga jihad untuk diri kita sendiri. Sedangkan ini adalah proyeknya Allah. Dakwah itu adalah milik Allah. Ada atau nggak ada ulama juga? Ulama sudah sekian. Maka itu dakwah itu jalan aja. Jadi inilah ya, betapa kita lah yang memiliki hajat ya. Kita lah yang berkebutuhan terhadap dakwah ini. Ini yang menjadi sesuatu yang menguatkan ya di tengah-tengah kita juga. Pasti ya kita mendapatkan ujian, pasti kita tuh ada kelemahan pasti, tapi insya Allah ya jangan menyadari bahwa kebutuhan kita lah yang berkebutuhan terhadap dakwah, kita lah yang berkebutuhan terhadap program-program Salimah ini. Jadi dengan Salimah itu kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan banyak hal yang kebaikan yang kembali kepada kita sendiri. Nah itu ibu-ibu sekalian, ya alhamdulillah ya. Jadi itulah ucapan yang terbaik yang bisa kita ucapkan ya, alhamdulillah. Yang kemudian dengan alhamdulillah itu mewarnai setiap aktivitas kita di posisi kita masing-masing. Jadi posisi kita masing-masing itu sudah dengan tugasnya ya. Posisi itulah kita semua bisa berperan dengan maksimal, yang kemudian nanti akan terwujud menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi Salimah itu menjadi besar itu bukan dari sesuatu yang besar, itu berawal dari serpihan-serpihan ya. Serpihan-serpihan yang ada di setiap struktur. Jadi ketika kita silat nafsu ketemu, oh ya Allah, yang dilakukan teman-teman itu sebetulnya sederhana, tapi akan menjadi besar ya ketika itu dilakukan secara nasional. Kalau kita ketemu kunjungan gitu ya, kita nengok BTS, sederhana bu, sederhana ya, bukan sebuah yang gimana. Tapi karena ada 1000 lebih BTS, itu luar biasa. Kita sampaikan, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kita kunjungan kegiatan apa ya Salimah itu, benar-benar ya sesuai dengan kemampuan pengurus yang ada di situ, dan kita apresiasi. Kemarin di Kalteng juga seperti itu ya, Bu Rahma ya. Awalnya itu curhatnya panjang lebar, pokoknya penuh dengan curhat. Tapi begitu mereka presentasi, kita yang jadi kaget. Lah, ibu itu udah luar biasa sekali. Ada kajian Riyadhus Shalihin. Oh, kita tuh kajian Riyadhus Shalihin, tapi kita nggak ada ustazah. Pesertanya berapa? Bisa 30 sampai 100 orang. Lah itu kan udah luar biasa. 30 sampai 100 orang. Dan itu awalnya kita tuh berapa kali ya? Sepekan sekali. Mereka minta tiap hari. Sampai gitu ya berapa ya? Kita ini kenapa kemarin curhatnya panjang lebar? Terus siapa? Ketua PD-nya seorang dokter biomedik, spesialis anak. Ya Allah, jadi ini mutiara. Dah kalau ketemu ke bawah, ke teman-teman ini PD loh, ketua PD gitu. Masya Allah. Jadi inilah yang kalau kita ini ya silaturahmi itu Masya Allah, ketemu aja. Belum lagi kita juga baru saja mendengar berita ketua PW ya, salah satu ketua PW di Bengkulu jadi kepala dinas. Masya Allah, dan mereka tetap semangat. Itu ada instruksi tebar jilbab, Bu Indri siap. Baru saja dilantik ketua kepala dinas. Iya dong, posting kan. Ini besok Muharram ada tebar jilbab. Siap, yang pertama kali jawab tuh Bu. Jadi nggak mengurangi, itu karena energi. Positif itu waktu nggak ditambah 24 jam tetap, walaupun dia jadi kepala dinas. Salimahnya nggak ditinggali, dan salimahnya tidak dibawa-bawa kemudian beralasan untuk kemudian pamit atau meninggalkan. Tetap aja dia tetap semangat, tetap aja responnya tuh cepat. Itulah tanda-tanda ya orang mujahid itu ya seperti itu kira-kira. Jadi tidak menjadi alasan ya dakwah ini melemah, menurun ya kualitasnya dengan bertambahnya amanah.
justru akan menambah kualitas ya, karena kita semakin berkebutuhan atas pertolongan Allah. Jadi kita semakin mendekat pada Allah, semakin mendekat pada Allah dalam bentuk panggilan transaksional tadi. Yang kemudian Allah janjikan apa? 2 hal kan sebenarnya. Yang jelas dipastikan bahwa kita akan diampuni dosa sama Allah. Kemudian kita akan mendapatkan jannah. Itu kan sebuah kemenangan besar. Tapi namanya manusia, tetap aja kepengen yang kelihatan di dunia. Pengen kalau bisnis itu untung, kalau dalam politik menang, berkuasa, dan Allah juga janjikan itu semua. Jadi jangan khawatir apa yang kita lakukan ya dalam bentuk keimanan kita pada Allah dan Rasulnya, kemudian juga jihad, Allah akan berikan kok. Nggak harus nunggu nanti di akhirat, nanti kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu kan tidak harus cukup-cukup saja, tapi setiap tahapan itu harus kita syukuri sebagai bentuk kemenangan. Apa itu ya, latar kapun atau karena pada hakikatnya semua itu proses, semua itu akan sampai kemudian menuju pada capaian yang sesungguhnya itu jangan terus. Nah ya mungkin itu ya Bu, jadi kita jaga ya sama-sama istiqomah untuk menjaga semangat apapun ya ujian yang akan kita hadapi, pasti kita akan diuji ya. Nah kita berharap Salimah periode 2020 sampai 2025 ini bisa menghasilkan capaian sebagaimana diamanahkan, dan kita semua bersyukur, dan kita berharap nanti akan dilanjutkan yang menjadi satu topangan yang kemudian kita teruskan ya, kita lanjutkan dan kita tetap mendukung bagaimanapun juga, karena Salimah itu adalah milik Allah. Jadi kemarin juga di Silabus kita juga mendapatkan laporan yang luar biasa ya, ketika dikumpulkan teman-teman Osuma yang sama sekali mungkin saya secara pribadi nggak pernah nengok, nggak pernah nunggu, cuma tanya aja kemarin, Bu siapa? Bu Khoir ya, Bu Khoir kata, Bu Eti, Bu Khoir dari mana? Osuma Gerobokan, oh gitu ya, Gerobokan saya nggak pernah yang namanya kebayang Gerobokan itu ya. Oh gitu, gimana sebenarnya Gerobokan? Saya tanya, gimana sekarang perputaran? Alhamdulillah Bu, mohon doanya. Kami sekarang sudah sampai 11M. Hah? 11M? 12M. Jadi, Insya Allah seperti itu. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah mendengar, nggak pernah ngikutin pengawal dan sebagainya. Tahu ya Allah, itulah asetnya Salimah. Belum lagi kalau dikumpulkan di info semua total, saya yakin lebih dari 50M. Allahu Akbar. 40 sekian. Harusnya lebih insya Allah. Kalau tercatat semua, bisa lebih dari itu. Nah itulah sebuah potensi yang nanti kita sama-sama bisa mengenal, memahami. Nah dari situlah kita harap kita bisa saling ta'awun, takaful di atas semua kerja-kerja dakwah yang ada di Salimah, sehingga ke depan itu kita bisa paling tidak sebagian kita bisa melakukan dakwah secara mandiri, karena alam Indonesia tidak baik-baik aja. Artinya itu harus kita siapkan, jadi kita bisa menjalankan dakwah ini secara kekuatan kita pribadi, tinggal nanti masalah konsolidasi, koordinasi, kemudian nanti mobilisasinya secara lebih luas ya antara ormas dengan LKS. Ya mungkin itu ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.